Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Sri Hastuti, SPD dengan NIM 255330803, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas PGRI Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Misbahul Ulum dengan materi fakta dan opini pada teks argumentasi di kelas 11. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai untuk belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Amin. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Kita coba absen satu-satu ya. Ahmad Nasid, Anissa, ada yang tidak masuk satu ya. Sebelumnya, apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah siap dari kemarin sudah belajar? Sudah. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. 17 Agustus. Silakan berdiri semuanya. Satu, dua, tiga. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Silakan duduk. Coba diperhatikan, sebelum kita lanjutkan, kita membuat kesepakatan di kelas ya. Tidak boleh. Kedua, tidak boleh membuat gaduh atau ngobrol sama temannya. Yang ketiga, tidak boleh tidur di dalam kelas. Untuk mengingat pelajaran yang telah lalu, pernahkah kalian membaca atau menonton berita yang membahas suatu isu kontroversial? Mundi? Ya, kenaikan PBB 250%. Kenaikan PBB 250%. Pernah mendengar? Pernah. Terus bagaimana kalian tahu? Apakah informasi dalam berita tersebut benar-benar akurat atau hanya pendapat seseorang? Ajeng? Pernyataan dari pemerintah Kabupaten Pati. Pernyataan pemerintah dari Kabupaten Pati. Ada satu lagi. Menurut kalian, mengapa penting untuk bisa membedakan antara fakta dan opini saat membaca atau mendengarkan informasi? Karena opini saja tanpa adanya fakta tidak bisa terbukti keakuratan berita itu. Benar, tanpa adanya fakta kita tidak tahu keakuratan
berita tersebut. Kita lanjutkan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian teks argumentasi. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi kalimat fakta dan opini dalam teks argumentasi. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis isi teks argumentasi terkait produk pangan lokal. Yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis dengan bahasa yang runtut dan santun. Kita lanjutkan dengan ini ya. Coba kalian perhatikan. Kita akan belajar mengenai teks argumentasi dengan fakta dan opini ya. Kita mencari fakta dan opini pada teks argumentasi. Mengidentifikasi fakta dan opini pada teks argumentasi. Fakta, ciri-ciri dari fakta ya, dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, bersifat objektif, tidak dipengaruhi perasaan atau pandangan pribadi. Yang ketiga, menggunakan data, angka, waktu, nama tempat, atau orang yang spesifik. Yang keempat, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, berapa. Terus, ciri-ciri dari opini. Tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara langsung. Yang kedua, bersifat subjektif atau dipengaruhi perasaan, pandangan, atau keyakinan pribadi. Yang ketiga, sering menggunakan kata-kata seperti menurut saya rasa, mungkin, seharusnya, sebaiknya, paling, sangat, tidak mungkin, kira-kira, cantik, jelek, indah, baik, buruk, dan lain-lain. Yang keempat, biasanya menjelaskan bagaimana atau mengapa suatu hal terjadi berdasarkan sudut pandang. Ini ada beberapa contoh dari kalimat fakta beserta alasannya ya. Pada tahun 2024, Indonesia mengimpor sekitar 500.000 ton beras. Alasannya, kenapa itu disebut fakta ya? Dapat diverifikasi melalui data resmi, misalnya dari Kementerian Perdagangan atau BPS dan menyebutkan angka spesifik. Yang kedua, tempe, makanan tradisional Indonesia yang kaya akan protein nabati. Alasannya dapat dibuktikan secara ilmiah melalui uji kandungan nutrisi. Selanjutnya, contoh kalimat opini. Menurut saya, kebijakan impor beras itu kurang tepat. Alasannya, mengapa frasa menurut saya yang menunjukkan pandangan pribadi atau penilaian subjektif kurang tepat.
Yang kedua, sebaiknya pemerintah lebih fokus pada peningkatan produksi pangan lokal. Alasannya, menggunakan sebaiknya kata yang menunjukkan saran atau pandangan subjektif. Coba kalian perhatikan video ini. Diperhatikan, nanti dicari fakta dan opininya. Sebentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Dari video tadi, tentunya kalian tahu ada beberapa permasalahan yang diangkat, yaitu apa permasalahan yang ada dalam video tersebut. Kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan Mas Rizky. Penyakit tidak menular atau PTM. Yang kedua, apa kalimat fakta dan alasan? Kelompok 2. Kalimat fakta yang mendapat pada PTM tidak ditularkan dari orang ke orang. PTM tidak ditularkan dari orang ke orang. Alasannya? Berdasarkan data kematian dunia. Terus opini dalam video tersebut kelompok 3. Mbak Ajeng, silakan. Tantangan pembangunan berkelanjutan dan dampak sosial dan ekonomi. Alasannya pendapat seseorang. Iya. Kita lanjutkan. Jadi apa yang kalian tahu tentang fakta tadi? Fakta yaitu informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya secara objektif dan nyata. Sedangkan opini, pandangan atau pendapat yang bersifat subjektif dan tidak dapat dibuktikan tidak dapat dibuktikan. Kuncinya seperti mungkin, apalagi menurut. Iya. Kita lanjutkan. Terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjutkan dengan membagi kelompok dulu ya. Sudah masuk ke kelompoknya masing-masing? Sing tinggalnya sama saja tuh. Mbak Ijolna nek kere. Itu ada beberapa ini ya, LKPD mengenai fakta dan opini pada teks argumentasi. Kalian baca teks yang ada di situ.
teks bacaan itu, kemudian kalian cari bersama kelompok kalian, bacalah dengan cermat teks argumentasi berjudul Mengangkat Martabat Pangan Lokal Antara Potensi dan Tantangan di Era Modern. Yang kedua, setelah itu lakukan penyelidikan dan diskusi untuk menjawab dan menyelesaikan tugas berikut. Yang ketiga, berdasarkan hasil diskusi, susunlah peta konsep pada kertas yang telah disediakan dengan rapi dan menarik. Yang keempat, presentasikan bersama kelompok kalian di depan kelas. Untuk mengerjakan fakta dan opini, silakan bisa dimulai. Waktu diskusi tinggal 5 menit lagi. Silakan. Oke, waktu diskusi sudah selesai. Kita akan melakukan presentasi. Untuk ini ada beberapa pertanyaan kan. Mengidentifikasi permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi. Mungkin dari kelompok 4 bisa mempresentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setia Mudirayu dari kelompok 4 dengan anggota yaitu Izki Audia, Siva Ozakia, dan Maida Yofi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang identifikasi informasi hasil temuan tentang tema mengangkat martabat pangan lokal. Yang pertama, identifikasi informasi. Topik permasalahannya hasil temuan. Saya yakin dengan segi energi antara pemerintah, akademis, perilaku usaha, dan masyarakat, pangan lokal Indonesia tidak hanya akan bertahan, tetapi juga akan berjaya di panggung global. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau menanggapi atau kita lanjutkan ya untuk presentasi selanjutnya dulu. Kita lanjutkan dulu untuk kelompok 3 mengenai fakta. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, saya Rahma Khairata Satriliana dari kelompok 4 yang beranggotakan Sali Wahyu Adeliani, Wahyu Ajeng, Ikrimah, dan Umi Amalia. Di sini saya akan mempresentasikan kalimat fakta tentang mengangkat martabat pangan lokal antara potensi dan tantangan di era modern. Kalimat faktanya, ada data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa setidaknya ada 77 jenis pangan lokal non-beras yang memiliki potensi besar. Dari analisa saya, ini termasuk fakta karena bersumber dari data resmi pemerintah. Yang kedua, pada tahun 2022, produksi singkong nasional mencapai 18,3 juta ton. Yang ketiga, tempe dan tahu telah menjadi bagian integral dari diet masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan mengenai opini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggota Anissa Nur Alif, Dia Putri Lestari, Indrawan Joko Sampurna, dan Muhammad Ilham Ariski. Berdirinya saya di sini bertujuan untuk melakukan presentasi yang berjudul Mengangkat Martabat Pangan Lokal Antara Potensi dan Tantangan di Era Modern. Yang pertama saya sebutkan adalah 1. Pangan lokal Indonesia dengan keanekaragamannya yang melimpah merupakan cerminan kekayaan budaya dan gizi bangsa. Hasil analisis opini karena berisi penilaian subjektif atau cerminan kekayaan. 2. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana kita bisa menginterpretasikan posisi pangan lokal di era ini? Hasil analisis atau alasannya, opini berupa pertanyaan reflektif, bukan data. 3. Banyak ahli gizi sepakat bahwa pangan lokal kita hanya akan serat, vitamin, dan mineral esensial. Yang terakhir, 5. Pangan lokal memiliki potensi besar sebagai sumber pangan alternatif. Alasannya, opini potensi besar bersifat prediksi penilaian, bukan fakta. Sekian presentasi dari saya, perwakilan dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi dan presentasi dapat kita ambil kesimpulan ya, contoh dari fakta opini dan juga dari kalimat opini dan kalimat fakta. Dari kalimat opini, martabat pangan lokal kita seringkali terpinggirkan, bahkan terancam punah. Alasannya, kata seringkali dan terancam punah adalah penilaian subjektif penulis tentang kondisi pangan lokal. Terus dari kalimat fakta, pada tahun 2022 produksi singkong nasional mencapai 18,3 juta ton. Alasan, menyajikan data spesifik tahun, jumlah, ton yang dapat diverifikasi di laporan resmi. Mungkin ada yang mau ditanyakan?
Sebelum kita lanjutkan dengan refleksi pembelajaran, akan saya bagikan kertas satu orang satu untuk menulis refleksi hari ini. Low battery. Please Setelah charge. kita belajar mengenai teks argumentasi, merah, kuning, hijau. Kalau nongki, gimana? Kurang satu. Biru. Ya Allah. Kuning, merah, biru. Lebih satu. Nah. Silakan kalian tulis. Dikasih Low nama battery. ya. Please charge. Refleksi pembelajaran. Apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Yang kedua, apakah ada kesulitan yang kamu ketahui saat pembelajaran topik ini? Bagaimana cara kamu mengatasi kesulitan tersebut? Yang ketiga, lingkungan belajar yang seperti apakah yang kamu harapkan pada pertemuan selanjutnya? Silakan. Bagian paling menarik adalah saat guru memberi contoh nyata karena membuat materi lebih mudah dipahami. Yang kedua, saya tidak kesulitan memahami istilah baru. Cara mengatasinya dengan bertanya langsung pada guru. Saya berharap suasana kelas lebih tenang agar lebih fokus. Refleksi dari kelompok 4. Bagian yang paling menarik dan pembelajaran hari ini adalah diskusi. Contoh penerapan konsep karena mudah dipahami. Yang kedua, kesulitan pada rumus kompleks. Diatasi dengan ringkasan dan latihan soal. Ketiga, lingkungan belajar seperti yang lebih interaktif. Banyak diskusi dan visualisasi materi. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.